Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya merasa begitu bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Kalau satu hari lagi Tuhan boleh tambahkan bagi kita untuk menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, menikmati kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan, maka itu adalah anugerah. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengerti bahwa di tengah kondisi yang tidak baik ini adalah satu kerinduan yang paling besar bagi kita anak-anak Tuhan untuk bisa berkumpul di rumah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kita dan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Ada amin? Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama beribadah dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Tuhan Allah hadir di tempat yang kudus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdiam diri dan bersaat teduh sebentar. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk menikmati kebait-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, apapun kondisi yang sedang kami hadapi. Pagi hari ini kami datang, siap untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus dan penuh kuasa. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang kami rindu untuk menikmati bait-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari
memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi dengan sungguh kita nyatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi di hadapan Tuhan kita katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan kami bersyukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap kami dengan kasih dan cinta daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Boleh berikan kemuliaan yang hebat buat Allah kita. Haleluya.
Jemaat Tuhan, saya yakin betul bahwa 1 minggu ini setiap kita merasakan lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk mensyukuri segala apa yang Tuhan kerjakan, yang baik yang Tuhan limpahkan. Amin. Mari sambil bersuka cita dan bersorak-sorai kita mau naikkan pujian ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara, baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami tidak kekurangan sukacita Tuhan, sebab sukacita daripada surga melimpah atas hidup kami semua. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi ya, kita sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari dengan iman sorakan di hadapan Tuhan. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami minta, Tuhan sediakan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaanmu.
sebentar kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini boleh menjadi perpanjangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati segala hal yang kami kerjakan. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah yang kita percaya tidak pernah berubah. Mujizat yang Dia kerjakan sampai hari ini masih nyata. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dengan sungguh kita nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Katakan, ketika ku percaya. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Pada hamba-Nya yang menyampaikan firman, saya persilakan. Berdoa. Segala puji, syukur dan hormat
Kami naikkan kepada Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus atas kebaikan dan pemeliharaannya. Pada pagi ini kami boleh kembali hadir di hadirat-Mu untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami memahami akan kebenaran-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Pada minggu ini tanggal 31 Mei, terhitung dari kenaikan Tuhan kita ke surga, yaitu 10 hari yang lalu. Dan hari ini kita merayakan, memperingati hari Pentakosta. Dan untuk memahami firman Tuhan, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul dari pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat 13. Dan judul yang saya akan kasihkan di sini adalah Karunia Roh Kudus. Mari kita simak firman Tuhan bersama-sama. Dalam Kisah pasal 2 ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita perhatikan dari Pentakosta adalah salah satu hari raya perziarahan bangsa Yahudi, karena di kalangan bangsa Yahudi mereka ada 4 hari besar yang bersifat ziarah, yaitu mereka berkumpul dari seluruh dunia akan berkumpul di Yerusalem, yaitu pertama hari raya Paskah yang dilanjutkan keesokannya hari raya roti tidak beragi, dan kemudian ada hari Pentakosta dan hari raya Pondok Daun. Itu semua mereka akan berkumpul di kota Yerusalem. Nah, Pentakosta sendiri kita tahu itu adalah perayaan atau hari di mana 50 hari setelah kebangkitan Kristus Tuhan kita ke surga. Pentakosta sendiri artinya kan kita sudah tahu artinya 50 atau hari ke-50. Dan di dalam peristiwa ini ada satu janji yang telah Tuhan berikan kepada para rasul dan orang percaya saat itu, supaya mereka jangan kemana-mana, supaya mereka menunggu di Yerusalem, supaya mereka dipelengkapi dengan kuasa Maha Tinggi. Dan kita baca tadi di ayat 4, pada waktu mereka sedang bersekutu berdoa, tiba-tiba turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah api yang menyala-nyala dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini adalah penggenapan dalam Matius pasal 3 ayat 11 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan nyala api. Dan dengan api. Demikian juga Markus pasal 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Pertanyaan kita di sini selalu ada 2 hal yang kita baca di sini, bahwa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain itu ada yang menerjemahkan bahwa itu adalah hanya bahasa yang tidak mereka kuasai, yang tidak pernah mereka pelajari, tapi mereka bisa mengucapkannya tanpa mereka mempelajarinya dahulu. Dan itu dikenal dengan xenoglosi. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dalam ayat 7 saya baca lagi dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran dan berkata, bukankah mereka semua itu berkata-kata? Mereka semua berkata-kata, pertanyaan kita adalah, berapa orang murid Tuhan yang berkumpul di ruangan tersebut? Kalau di ayat sebelumnya kita tahu bahwa di situ dikatakan berkumpullah orang percaya itu 120 orang. Catat, ada 120 orang. Ayat 8 dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dan kita tahu di sini berapa bahasa asing yang ada di kota saat itu dikumpulkan. Kalau kita teliti itu ada 16 bahasa. Berarti ada 120 orang berbicara, berkata-kata. Apakah dia berkata-kata semua dalam bahasa yang ada saat itu, yang hadir itu ada 15 bahasa tersebut? Atau memang ada bahasa lain yang tidak bisa dimengerti, yang sehingga kita bisa mengartikan itu yang dikenal dengan istilah
glosolali, yaitu yang disebut dengan bahasa lidah. Sebab kita untuk memahaminya kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau kita perhatikan dari 120 orang ini, katakanlah yang berbicara dalam 15 bahasa, ada 15 orang, berarti masih kurang lebih ada 105 yang berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Dan itu adalah bahasa yang diucapkan adalah hal-hal rahasia, dan itu sifatnya di ayat 1 Korintus pasal 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita tahu setelah kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan ke surga, orang percaya mula-mula masih dirundung dengan rasa takut, masih menunggu kedatangan Tuhan dengan otoritas kuasa yang dijanjikan. So kita percaya setelah mereka dihembusi Roh Kudus dan katakan dimeteraikan Roh Kudus, selama 50 hari dari kebangkitan Tuhan, mereka tidak berbuat apa-apa. Tidak ada perkara-perkara yang berarti mereka buat. Karena apa? Mereka belum dipelengkapi dengan kekuatan atau kuasa yang maha tinggi dari Tuhan. Dan di sini katakan dari 120 itu, saya percaya di situ juga ada sebagian besar mereka berbahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun, tapi bahasa yang membangun mereka sendiri sehingga mereka boleh dikuatkan. Dan bahasa yang diucapkan yang bisa dimengerti ada 15 bahasa, berarti ada 15 orang yang mengucapkannya, selebihnya tidak. Dan atau mungkin juga bisa diartikan 120 itu berbahasa, suatu bahasa asing yang tidak dimengerti, tetapi ada yang menerjemahkannya. Itu dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 5 dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi bisa juga ada kemungkinan semuanya berbahasa roh yang tidak dapat dimengerti, tetapi karena di antara itu ada yang bisa mendapat karunia untuk menerjemahkan sehingga diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang dapat dimengerti, yaitu 15 bahasa tersebut. Itu kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi saat itu. Nah, selanjutnya kita mau lihat bagaimana respon dari Petrus, karena waktu mereka berbahasa roh, menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, dan juga ada bahasa yang dimengerti, mereka mengatakan mereka lagi mabuk, karena mereka mungkin kemabukan. Tetapi selanjutnya kisah pasal 2 ayat 38, Petrus berdiri dan mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dilihat, perhatikan, bukan menerima Roh Kudus, tetapi menerima karunia Roh Kudus. Nah, itu nanti menjadi garis bawah apa itu karunia Roh Kudus. Tapi sebelumnya kita selanjutnya kita baca lagi Am 3:39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji keselamatan pengampunan dosa itu pertama-tama untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan, termasuk kita yang ada hari ini. Ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, kita soroti dulu dengan janji. Sebab kata kamulah janji, sebab bagi kamulah janji itu. Kita tahu bahwa firman Tuhan dalam Ibrani pasal 8 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan satu perjanjian yang saya buat seperti pada saat memegang tangan mereka membawa mereka keluar dari tanah perjanjian, tetapi ini satu perjanjian baru, perjanjian di mana intinya adalah Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa mereka, sebab Tuhan akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Poinnya di sini adalah Tuhan tidak lagi akan mengingat dosa mereka, perjanjian baru yang Tuhan cetuskan di sini. Kenapa? Karena sebelumnya dalam
Perjanjian Lama, dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 dikatakan, Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ini adalah satu perjanjian baru, perjanjian bahwa pada waktu perjanjian baru ini bahwa setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Jadi bukan lagi menanggung kesalahan orang tuanya. Ini adalah perjanjian baru bahwa perjanjian Tuhan tidak lagi mengingat. Kenapa? Sebelumnya Tuhan pernah mengingat itu, yaitu bahwa kesalahan itu akan ditanggung kepada keturunan ketiga dan keempat. Tetapi perjanjian baru ini Tuhan tidak lagi akan mengingat-ingatnya, karena semua telah Tuhan kerjakan di kayu salib dan diampuni sekali untuk selama-lamanya. Dan satu hal yang luar biasa yang kita perhatikan, waktu perjanjian pertama, perjanjiannya Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, yaitu hukum Taurat. Pada saat hukum itu diturunkan, yang terjadi apa? 3.000 jiwa bangsa Israel ditewaskan waktu itu karena mereka menyembah kepada Allah lain, yaitu menyembah kepada lembu emas yang mereka buat, yang karena dalam penantian Musa belum turun dari gunung, mereka bentuk berhala tersebut dan mereka menyembahnya, dan saat itu terjadi pembantaian, dibunuh orang yang menyembah itu selamanya 3.000 jiwa. Tapi sebaliknya, pada saat Pentakosta ini, pada saat Roh Kudus dicurahkan, bukan lagi hukum Taurat, tapi Roh Kudus yang dicurahkan, yang terjadi apa di situ kita lihat ada 3.000 orang diselamatkan. Itu karena apa? Sekali lagi bahwa karena perjanjian lama, perjanjian hukum Taurat, itu semua adalah berfokus kepada kita. Apa yang kita perbuat, apa yang harus kita perlengkapi, apa yang kita lakukan. Sehingga kalau apa yang kita terima itu berdasarkan konsekuensi apa kita perbuat. Tetapi dalam perjanjian baru, bukan itu lagi. Tetapi semua kita tidak sanggup melakukannya. Karena tidak ada satu manusia yang bisa melengkapi, menggenapi hukum Taurat tersebut. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang tidak pernah berdosa, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Dan itulah perjanjian baru yang Tuhan katakan. Dan perjanjian baru ini Tuhan mengatakan bahwa pada saat kita percaya, Tuhan akan memberikan kita karunia Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu karunia Roh Kudus. Kita untuk memahaminya, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Di sini dikatakan, sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi Rasul Paulus mengatakan, tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Atau dengan kata lain, aku mau saudara-saudara supaya kamu jangan tidak tahu kebenarannya. Atau saudara-saudara supaya kamu jangan mengabaikan kebenarannya. Ayat 2 dikatakan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 3, karena itu aku mau mengingatkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita perhatikan di sini, karunia Roh Kudus pertama itu dari Allah, dan cirinya karunia Roh Kudus itu adalah roh yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah kunci sebagai dasar untuk memahami tentang karunia roh tersebut. Jadi kita sekarang bertanya, apa itu definisi dari karunia Roh Kudus? Kalau karunia Roh Kudus itu dalam bahasa Indonesia, tapi diambil dari bahasa Yunaninya itu dari kata karisma. Kalau bentuk jamaknya itu karismata, itu dari kata karis, yaitu kasih karunia. Kasih karunia yaitu karismata adalah, kalau diartikan adalah kebaikan atau berkat atau hadiah yang diterima seseorang bukan atas dasar jasa atau pahala penerimanya, melainkan itu adalah pemberian dari kasih karunia Tuhan itu sendiri. Itu artinya karismata, yaitu karunia Roh Kudus. Kalau pengertian karisma dunia berbeda. Karisma dunia itu berarti itu wibawa seseorang, kepemimpinan seseorang.
karena kehebatan dia, kemampuan dia, sehingga fokusnya kepada kehebatan orang tersebut. Tetapi kalau berbicara karisma, itu berbicara kehebatan Allah yang ada di balik semuanya itu. Selanjutnya kita pahami bahwa dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10, di situ jelaskan ada 9 jenis karunia Roh Kudus. Kalau kita baca di situ bisa dibaca masing-masing. Di situ ada berkata-kata hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia roh untuk beriman, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan yang 9 menafsirkan bahasa roh itu. Kita perhatikan hari-hari ini dengan maraknya fenomena di YouTube, kita perhatikan bagaimana begitu banyak sebagai orang percaya sendiri kita banyak yang saling bertentangan, saling menjelekkan, menghujat, saling tidak terima dengan ajaran yang disampaikan, sehingga merasa bahwa diri sendiri yang paling benar, ajaran atau doktrin yang paling benar, sehingga itu kita perhatikan kita akan dibingungkan. Tapi kita mau melihat sebenarnya semua itu kita harus perhatikan. Dalam ayat 13 dikatakan, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kalau kita perhatikan, karunia Roh Kudus itu ada 9 jenis. Jadi setiap jemaat atau orang percaya tidak semuanya mempunyai karunia itu secara lengkap. Mungkin ada yang mempunyai karunia untuk berkata-kata hikmat, ada yang punya kata pengetahuan, ada yang punya iman, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa bernubuat, dan ada yang berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi itu adalah tetap anggota, karena masing-masing berbeda karunianya, tetapi dalam satu tubuh karena Kristus sebagai kepalanya. Sehingga janganlah kalau kita yang memang lebih dominan di bidang hikmat, kita mengatakan bahwa bahasa roh bukan dari Tuhan. Atau kalau orang yang dikaruniakan karunia Roh Kudus untuk berbahasa roh, mengatakan bahwa yang tidak berbahasa roh itu bukan tubuh Kristus. Itu terjadi memang dalam masa itu di jemaat di Korintus. Sehingga ada timbul satu statement yang kita dengar di masyarakat, di kalangan orang percaya, dikatakan bahwa karunia roh itu sudah berakhir. Kenapa? Kita buka dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang percaya bahwa karunia Roh Kudus telah berakhir ini mengatakan bahwa karunia Roh Kudus ini adalah penggenapan dari nubuat dari Nabi Yoel yang tercatat dalam pasal 2 ayat 28 sampai 32 yang berjudul Hari Tuhan. Sebab dikatakan pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Kita perhatikan di sini, penggenapan yang disampaikan atau yang terjadi pada hari Pentakosta tersebut, itu adalah penggenapan fase pertama. Artinya, karunia itu belum berakhir. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan karunia itu akan ada pada hari-hari terakhir. Dikatakan dalam ayat 20 dikatakan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu, yaitu tentang hari penghakiman. Jadi sesungguhnya, kalau kita katakan bahwa waktu Pentakosta pertama itu terjadi, sudah berakhir dan saat ini tidak ada lagi. Kalau firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya pada hari-hari terakhir pun ini akan kembali dinyatakan, yaitu karunia roh ini akan makin nyata dipraktekkan, dilakukan dalam kehidupan jemaat. Karena orang mengatakan bahwa itu berakhir,
Kenapa? Karena ada satu ketakutan yang mengatakan bahwa itu bukan dari Tuhan. Karena di ayat 21 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan atau kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel pasal 2 ayat 21 tadi dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang-orang atau denominasi tertentu mengatakan bahwa inilah bukti bahwa Tuhan sudah tidak memakai karunia roh lagi. Kenapa? Karena dikatakan, dikutip dari Matius pasal 7 ayat 1 yang berbunyi begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berdasarkan perikop ini, disimpulkan dikatakan bahwa Tuhan kelak akan mengenyahkan setiap orang yang melakukan perbuatan mukjizat, yang mengusir setan dari namaku, karena Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Apakah seperti itu? Tapi kalau kita baca sebenarnya dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, ini yang kuncinya di sini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi mereka Tuhan tidak terima, Tuhan mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Nah, pertanyaan kita, apa itu kehendak Bapa? Nah, jawabannya di Alkitab kita buka dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Yohanes pasal 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kunci permasalahan di sini itu mereka tidak diterima Tuhan atau Tuhan menolak mereka. Kenapa? Sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman ini akan muncul Mesias palsu. Dia akan melakukan mukjizat-mukjizat dan pengikutnya juga bisa melakukan mukjizat. Tapi Yesus itu bukan Yesus yang kita sembah, yang seperti yang kita ketahui sampai hari ini. Itu adalah Yesus palsu, Yesus yang tidak sesungguhnya, yang kita tahu bahwa di agama lain saat ini juga ada pengajaran bahwa Yesus akan datang kembali. Tapi bukan Yesus yang kita sembah, tapi Yesus yang bertolak belakang dengan iman percaya kita. Nah, itulah iman yang salah, yaitu beriman kepada Yesus yang keliru. Karena dalam Matius pasal 24 ayat 24 dikatakan bahwa pada akhir zaman akan muncul Mesias palsu, dan dia akan melakukan banyak mukjizat, dan mungkin orang-orang percaya sendiri pun akan tertipu olehnya. Dan inilah orang-orang yang tertipu. Jadi bukan karena dia melakukan bahasa roh atau mengusir setan dari nama Tuhan, tetapi karena memang dia bukan orang percaya. Jadi harus dibedakan, bukan perbuatan nubuatannya apa itu yang salah, tetapi karena dasarnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Selanjutnya ada yang mengatakan bahasa roh sudah harus berakhir. Kenapa? Karena itu dipraktakkan oleh agama-agama lain. Mereka juga berbahasa roh. Tapi firman Tuhan katakan, makanya karunia Roh Kudus itu penting, yang disebut dengan karunia untuk membedakan roh. Karena roh itu di dunia ini ada roh Tuhan dan roh setan, sudah pasti. Jadi memang harus dibedakan. Kalau memang ada agama lain juga mempraktikkan berbahasa roh, itu tidak berarti bahwa bahasa roh di orang percaya itu sudah berhenti. Contoh sederhananya begini, apakah agama lain mereka tidak membuat puji-pujian dan nyanyian yang spektakuler untuk memuji Tuhan mereka? Kalau saya mau katakan jujur, jauh lebih hebat dan lebih spektakuler mereka memuji Tuhan. Apakah lantaran memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan mereka dilakukan oleh agama lain, orang percaya juga harus berhenti melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan karena agama lain melakukannya? Nah, sama seperti ini, karena ada agama lain mempraktikkan berbahasa roh, menurut iman kepercayaannya roh yang mana, terus kita mengatakan bahwa di orang percaya itu seharusnya juga jangan ada lagi, karena itu sudah berhenti. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12 katakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Untuk ayat ini ada yang menerjemahkan bahwa kalau yang sempurna datang, yang tidak sempurna akan lenyap. Diartikan bahwa yang sempurna adalah, artinya di sini diartikan bahwa itu karena pada waktu Alkitab sudah dikanonkan, dalam kanon tertutup dengan 66 pasal di 39 pasal Perjanjian Lama dan 27 pasal di Perjanjian Baru, itu dikatakan itu sudah sempurna. Alkitab sudah disempurnakan. Dengan demikian, yang tidak sempurna yaitu tadi bahasa roh, nubuat dan pengetahuan itu sudah berakhir. Nah, pertanyaannya, kita bilang, memang Alkitab sempurna, amin, iya dan amin. Tapi kita lihat firman Tuhan mengatakan ayat berikutnya. Jadi tadi di 1 Korintus pasal 13 ayat 11, sekarang ayat 12 katakan tadi yang saya baca, katakan bahwa kita sekarang melihat seperti dalam cermin gambar yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi yang dimaksud dengan sempurna itu adalah keadaan sempurna yang saat kita bertemu muka dengan Tuhan. Bukan kita bertemu dengan Alkitab dianggap bahwa itu kondisi yang sempurna, bukan. Tetapi kondisi saat itu yaitu pada saat kita telah diperbaharui dengan tubuh kemuliaan yang tidak akan mati lagi. Dan kita di surga bertemu muka dengan Kristus. Saat itulah kita sebagai manusia telah disempurnakan dengan tubuh jiwa roh yang baru. Yaitu kita berhadapan muka dengan Tuhan. Dan saat itulah semua karunia ini akan berakhir. Kecuali kasih, iman dan pengharapan, dikatakan seperti itu. Nah, kenapa? Kalau dalam kita lihat untuk melihat bahwa muka dan muka pengertiannya dalam Alkitab, kita buka dalam Keluaran pasal 33 ayat 11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi, kalau berbicara muka dengan muka, itu berbicara manusia bertemu dengan manusia, atau manusia bertemu dengan malaikat, atau manusia akhirnya bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Jadi bukan bertemu sesuatu bentuk ciptaan lain. Terus dalam Wahyu pasal 22 ayat 4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya, yaitu kita akan melihat wajah Tuhan kita, Allah kita, dan nama kita akan tertulis dahi mereka. Dahinya akan tertulis dahi kita. Jadi yang ketiga, tadi bahwa yang pertama bahwa alasan karunia Roh Kudus, khususnya berbahasa roh dan bernubuat dan pengetahuan sudah berakhir karena tadi katanya itu sudah menggenapi nubuat Nabi Yoel. Kedua, karena itu dipraktekkan oleh agama lain. Yang ketiga dikatakan karena yang sempurna sudah datang, yaitu Alkitab sudah jadi, sehingga itu semua tidak dibutuhkan lagi. Nah, kita sekarang lihat lagi ke 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Seperti dikatakan tadi, demikianlah tinggallah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Sekarang gini, sekarang kita asumsinya dibalik. Oke, sekarang kita akan Alkitab yang sudah dikanonkan itu dianggap bahwa itu yang sempurna sudah datang. Berarti iman, pengharapan, dan kasih itu yang tinggal. Selebihnya itu sudah tiada. Karunia Roh Kudus yang lain sudah tidak ada lagi. Setuju? Kalau kita setuju, kita pahami lagi. Mari kita lihat sekarang di 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu. Jadi sekarang nih kita sudah hidup dalam zaman ini, Alkitab sudah yang sempurna sudah datang. Jadi yang lain sudah tiada. Sekarang firman Tuhan selanjutnya pesankan, kejarlah kasih itu. Karena yang tinggal adalah kasih, pengharapan, dan iman. Tetapi di sini dikatakan kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kalau yang sempurna sudah datang dalam bentuk Alkitab yang sudah dikanonkan itu, yang tinggal sekarang ada kasih. Kenapa di pasal 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah. Jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ada kasih. Kenapa harus ada usahakan dirimu lagi memperoleh karunia roh? Sedangkan itu sudah berakhir. Berarti kalau kita imani seperti itu sesuatu yang kontradiksi, tapi yang benar adalah
Yang benar adalah 1 Korintus pasal 14 ayat 26 dikatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia Roh Kudus, karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi kita tahu kejadian di Korintus ini, yang terjadi adalah karena bahasa roh itu adalah sifatnya bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain. Kita berbicara kepada Allah langsung, kita berdoa langsung kepada Allah, itu sesuatu yang bersifat rahasia. Dan itu memang saran dari nasihat dari Rasul Paulus itu adalah untuk membangun diri sendiri. Jadi itu dipraktekkan di dalam sendiri, di rumah sendiri, ibadah, persekutuan menyembah Tuhan sendiri, atau dalam persekutuan doa yang lebih sempit, di situ boleh ada bahasa roh yang untuk membangun diri kita sendiri. Tetapi kalau sudah dalam perkumpulan besar seperti ini, firman Tuhan mengatakan di situ harus ada yang menafsirkannya, supaya tidak terjadi kekacauan. Sehingga demikian, hal itu sampai hari ini harus tetap ada. Kenapa? Karena inilah senjata, inilah kekuatan kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Kalau kita hanya sebagai orang percaya membaca firman Tuhan, hanya melihat itu sebagai sejarah, tanpa melihat atau bisa mempraktekkan kuasanya yang nyata dalam hari-hari ini, itu satu pertanyaan, kenapa gereja-gereja tertentu dan gereja tertentu saudara kita bisa berkembang maju pesat, ada yang berkembang ya dikatakan agak biasa-biasa, ada yang stagnan. Kenapa? Karena siapa yang berhasil atau mempraktekkan rahasia kebenaran ini, yaitu menerima karunia Roh Kudus yang diterapkan di kehidupan berjemaat, itu di situ akan menikmati karunia itu dipraktek dalam hidup berjemaat. Nah, yang terakhir sekarang, 1 Korintus pasal 14 ayat 39, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk berbuat, janganlah melarang orang untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nasihat firman Tuhan dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, ini dari 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Sekarang kita kembali bertanya, sebelum kita mengetahui kebenaran tentang karunia Roh Kudus, pemahaman apa yang harus kita ketahui? Karena kita lihat 1 Korintus pasal 12 itu berbicara tentang jenis-jenis kasih karunia. Di pasal 13 berbicara tentang dasar atau jalan yang lebih utama untuk mempraktekkan kasih karunia, yaitu kasih. Fondasinya ada kasih, dengan kasih kita mempraktekkan karunia Roh Kudus tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mempraktekkan atau menikmati karunia itu dalam kehidupan berjemaat? Firman Tuhan katakan, kita kembali ke 1 Korintus pasal 12 1 dikatakan, sekarang tentang kasih karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dimulai kata sekarang. Kalau kita bicara sekarang, berarti ada ayat sebelumnya. Kalau kita sudah memahami ayat atau pasal sebelumnya, kita sekarang siap untuk memahami, mengetahui, dan menerima kuasa, mempraktekkan kuasa Tuhan melalui kuasa karunia-karunia roh tersebut. Dan itu pasal 12 katakan itu. Jadi pasal sebelumnya pasal berapa? Ya, pasal 11. Maka kita lihat di pasal 11, yakni khususnya di 1 Korintus pasal 11 dari ayat 23 sampai ayat 30. Itu berbicara tentang apa? Mungkin ada yang masih ingat? Ya, itu berbicara tentang perjamuan kudus yang kita praktekkan setiap awal bulan. Kenapa? Kalau kita memahami kebenaran tentang perjamuan kudus itu, kalau kita sudah mempraktekkannya, kita siap masuk ke babak berikutnya, yaitu tentang karunia roh. Kalau orang-orang yang tidak menerima dan tidak memahami dan tidak mau tahu tentang karunia roh dan dianggap itu semua telah berhenti, mereka juga biasanya tidak akan menikmati namanya perjamuan kudus. Dianggap perjamuan kudus hanya sebatas satu simbol, satu upacara simbolis yang tidak punya faedah, kekuatan apapun. Dan kita tahu bahwa dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23,
perjamuan kudus adalah satu perintah yang Paulus terima langsung dari Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan, yaitu bahwa pada saat setiap orang percaya mempraktekkan perjamuan kudus, yaitu tubuh Kristus yang dilambangkan oleh roti. Pada saat kita memakan roti itu, kita tahu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah, yang untuk kesembuhan kita, karena oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Sebagai tambahan di sini kita tahu, sebab waktu Tuhan Yesus disalibkan, di ketentuan hukum orang Romawi zaman itu, kalau orang melakukan kesalahan kecil, dia dihukum biasanya hanya dicambuk, setelah dicambuk dilepaskan. Kalau itu kesalahannya besar, itu langsung disalibkan. Tetapi Yesus dicambuk, ya, tetapi juga disalibkan. Jadi menanggung dua-duanya, dan itu pasti ada maknanya. Kalau gitu kenapa nggak langsung disalib saja atau dilempar batu saja? Karena firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa? Karena pada saat Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, dihancurkan, sehingga wajahnya yang tampan menjadi hilang bentuknya seperti wajah seorang manusia. Tubuhnya dikatakan tulang-tulangnya kelihatan, karena seperti orang membajak di atas punggungnya sehingga tulangnya kelihatan. Itu melambangkan, dikatakan bahwa tubuh Kristus, punggungnya itu tidak ada selembar kulit pun yang masih bersatu, sudah hancur habis, sehingga tubuh atau punggung Kristus itu betul-betul hancur menjadi satu luka, yang luka dalam bahasa kita sehari-hari dikatakan bilur-bilurnya. Karena pada saatnya tubuhnya dicambuk, tubuhnya dihancurkan, sesungguhnya penyakit dan kesusahan kita lah yang ditanggungnya. Sehingga dengan demikian, pada saat kita memakan roti perjamuan, penyakit, sakit penyakit dan kelemahan kita sesungguhnya sudah ditanggung oleh Kristus Yesus. Dan pada saat kita minum anggur, itu adalah lambang darah Tuhan yang telah tercurah bagi kita, yaitu darah sebagai perjanjian baru. Perjanjiannya dicurahkan pada saat pencurahan Roh Kudus, yaitu di mana pada saat Roh dinyatakan, kuasa Roh Kudus dinyatakan melalui karunia-karunia Roh Kudus. Di situ terjadi pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Hari itu yang tadi kita baca, 3.000 jemaat bertambah pada hari itu juga. Dan itu menjadi kerinduan kita bahwa gereja yang bertumbuh ada gereja yang memberi waktu, luang, dan kesempatan kepada Tuhan kita untuk memberikan, mengaruniakan karunia-karunia Roh Kudus kepada kita. Karena itu adalah Tuhan janjikan mau diberikan kepada gereja-gerejanya untuk memperoleh kekuatan untuk hidup di dunia itu menjadi saksi-saksinya yang efektif. Tanpa itu pekerjaan kita akan lamban karena kita mengenal kekuatan manusia. Dan saya percaya dan saya rindu bahwa ke depannya gereja kita, Gereja Isa Masih, sesuai dengan doktrin Gereja Isa Masih, kita mengakui kuasa Roh Kudus melalui karunia Roh Kudus itu boleh dinyatakan di jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kita boleh menyaksikan kuasa Tuhan dimanifestasikan melalui gereja di tempat ini. Kiranya ini menjadi perenungan kerinduan kita bersama, dan kita berdoa sehingga hari ini dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada siang ini, mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami belajar akan memahami supaya kami jangan mengabaikan, tapi kami mengetahui kebenaran, yaitu bahwa Engkau menyediakan karunia-karunia roh untuk kami orang-orang percaya sampai hari ini, yang tidak berakhir sampai pada kami bertemu muka dengan muka, yaitu pada saat kami disempurnakan bertemu Engkau. Tapi selama kami masih di dunia ini, 9 karunia roh itu masih dibutuhkan, dan kami merindukan itu terjadi di jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Roh Kudus, kami berikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperkara melalui hamba-Mu rohaniawan, majelis penatua di tempat ini, dan segenap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan berdoa hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.